Pagi yang cerah pada 6 Oktober 2024. Di sini saya akan mengeksplor UMKM yang ada di Car Free Day di Eropa. Car Free Day juga bukan untuk jalan santai, tetapi banyak peluang emas untuk UMKM. Lihat deh banyaknya pengunjung Car Free Day pada pagi hari ini untuk menikmati dan berbelanja di UMKM. Di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Car Free Day. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Mimi Koko PGK. Mimi Koko PGK berdiri sejak 2015 sampai sekarang dengan owner bernama Ibu Indah. Mimi Koko PGK memakai bahan-bahan yang premium dan sangat fresh. Ibu Indah juga menjelaskan bahwa dia mempromosikan Mimi Koko menggunakan media sosial dan dari mulut ke mulut. Ibu Indah mengatakan bahwa Mimi Koko PGK menggunakan modal sendiri. Impian terbesar Ibu Indah yaitu ingin memiliki outlet dan toko tersendiri beserta cabang yang banyak dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Perlu kami sampaikan bahwa pasar modal syariah di Indonesia ini terus berkembang. Nah, secara prinsip, pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan atau aktivitas pasar modal yang kemudian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan sudah ada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur tentang pasar modal syariah dan menjadi acuan serta rambu-rambu dari penerapan prinsip-prinsip Islam di pasar modal syariah Indonesia. Saat ini ada banyak pilihan produk-produk pasar modal syariah di Indonesia yang ada di Bursa Efek Indonesia yang kemudian dapat dipilih oleh investor untuk berinvestasi seperti saham syariah, lalu kemudian ada reksadana syariah, sukuk, dan juga ETF syariah. Bahkan saat ini bagi investor yang ingin mengedepankan prinsip investasi sesuai syariah, tidak hanya sebatas mencari keuntungan, tetapi investor saat ini juga dapat berderma melalui filantropi yang ada di pasar modal syariah Indonesia. Nah, seperti apa bentuk atau penerapan dari filantropi Islam di pasar modal Indonesia? Mari kita bersama-sama menyimak
diskusi sore hari ini bersama dengan IDX Islamic. Dalam hal ini Mas Al-Ghifari yang pada sore hari ini akan menjadi narasumber, di mana sore hari ini diskusi akan dipandu oleh Saudari Yulia selaku perwakilan dari Galeri Investasi Digital Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Memulai diskusi pada sore hari ini. Kepada Yulia dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliandari dari Prodi Kewirausahaan semester 2, perwakilan dari Galeri Investasi Digital Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan menyampaikan untuk pertama-tama untuk Mas Alan, selamat sore, dan untuk Mas Ari, selamat sore. Di sini saya akan menyampaikan ada dopes untuk 3 orang pemenang berupa top up e-wallet sebesar 50.000 kepada penanya terbaik yang ditentukan oleh saya. Selanjutnya saya meminta untuk Mas Ari memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, ya, boleh. Mas Ari dipersilakan. Terima kasih Yulia. Baik, selamat sore Mas Alan, selamat sore Yulia, salam kenal Sobat IDX Babel, follower IDX Islamic mungkin sudah cukup familiar dengan saya. Nama Ghifari Hasnul, biasa disapa Ari, dari Bursa Efek Indonesia, lebih tepatnya dari Divisi Syariah. Jadi saya masih satu perusahaan nih sama Mas Alan, tapi kita beda bagian aja. Kalau Mas Alan di Babel, kalau saya di Jakarta menghandle khusus dengan syariah, khusus terkait dengan pasar modal syariah. Gitu. Mungkin itu ya perkenalan singkat kita. Terima kasih Mas Ari. Selanjutnya saya akan memulai Q&A beserta diskusinya. Untuk pertanyaan pertama, apa itu filantropi di pasar modal syariah? Untuk Mas Ari, silakan menjawab. Baik, Yulia, makasih banyak. Jadi, filantropi ya, sesuai tema kita hari ini, di judul juga sudah ada, teman-teman, filantropi Islam di pasar modal syariah. Kalau kita lihat ke KBBI, merujuk ke KBBI, Yulia, Mas Alan, dan teman-teman semua, filantropi itu kan artinya kedermawanan. Jadi mungkin bahasa tingginya itu filantropi gitu, tapi sebenarnya bahasa lebih merakitnya itu kedermawanan, donasi, sedekah gitu kan. Itu maksud dari filantropi gitu. Nah, sedekah ini kita hubungkan atau kita coba terapkan di pasar modal syariah sehingga kayak kata Mas Alan tadi, pasar modal syariah itu bukan tempat hanya untuk mencari keuntungan dunia aja gitu. Walaupun di pasar modal syariah itu kita juga sudah mencoba mencari keuntungan dengan cara-cara yang berkah gitu kan, cara-cara yang halal gitu. Nah, tapi kita coba terapkan sesuatu yang lebih advance lagi, lebih komprehensif lagi. Kita terapkan kedermawanan, kita terapkan donasi di pasar modal syariah, sehingga teman-teman Yulia bisa bersedekah, bisa berdonasi menggunakan efek-efek atau instrumen investasi pasar modal syariah yang Yulia punya, mau itu saham, mau itu sukuk, mau itu reksadana. Jadi kita coba hubungkan gitu. Oke, selanjutnya, menurut Mas Ari, bagaimana skema melakukan filantropi di pasar modal syariah? Skema itu sebenarnya cukup simple dan sama yang lain, Yulia. Jadi kan intinya kan kita sebagai pemilik aset nih menyerahkan asetnya kepada penerima, gitu kan. Nah, penerima di pasar modal, di dalam pasar modal, perpindahan efek itu hanya bisa ke dalam saham ya khususnya, hanya bisa diperantarai oleh sekuritas. Nah, jadi filantropi di pasar modal syariah, khususnya filantropi saham dulu deh, filantropi saham, itu kita memfasilitasi dengan memindahkan saham dari portofolio kita sebagai investor ke portofolio lembaga penerimanya. Dalam hal ini misalkan kita bicara donasinya dalam bentuk wakaf misalkan. Kita menyerahkan aset saham kita ke lembaga wakaf atau kita sebut juga dengan nazir. Atau misalkan kita bersedekah. Nah, itu kita serahkan ke lembaga sedekah. Kita berzakat diserahkan ke lembaga amil zakat. Nah, tetapi lembaga ini tidak bisa semua lembaga. Harus lembaga
lembaga yang sudah bekerja sama dengan sekuritas gitu. Makanya kita berkomunikasi dengan sekuritas yang mau mengembangkan ini. Kalau fasilitas ini kan fasilitas ya sebenarnya. Ini kan bentuk pelengkap dari investasi kita di pasar modal, pelengkapnya itu ya filantropi gitu. Nah, kalau kita mau sekuritas mau memfasilitasi ini, sekuritas harus punya satu lembaga yang bekerja sama dengan sekuritas itu. Gitu. Misalkan sekuritas A kerjasama dengan lembaga Basnas misalnya. Nah, dia harus kerjasama. Nah, nanti sekuritas ini akan memfasilitasi perpindahan saham atau misalkan zakat saham ke Basnas dari kita sebagai nasabah di sekuritas A itu. Gitu. Jadi skemanya cukup sama kayak transfer uang sebenarnya. Misalkan Yulia punya punya rekening di bank A gitu kan. Terus mau berzakat nih, zakatnya menggunakan mobile banking. Tinggal klik-klik yang ada di mobile banking terus nanti uangnya pindah ke rekening si Basnas tadi. Gitu kan. Jadi flow-nya sama dan itu dilakukan lewat bank. Nah, dalam hal saham itu kita lakukan lewat sekuritas. Gitu. Jadi flow-nya itu sebenarnya mirip seperti donasi pada umumnya, yang membedakan pihak di sini adalah sekuritas. Gitu. Itu mungkin Yulia.